sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dalam Inspirasi Menulis yang digagas bersama Sanggar Aksara Pustaka Matalindo. Sahabat muda dan kawan sehati, edisi kali ini kita spesial untuk refleksi diri dalam rangka turut memperingati Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari. Dunia pers saat ini tengah menghadapi kegoyahan, gundah gulana, menghadapi kuatnya revolusi digital dengan adanya medsos yang bisa mengancam eksistensinya. Ada semacam kepanikan yang ditandai dengan munculnya upaya untuk menggugat aspek legalitas publik dalam menggunakan channel YouTube. Namun, gugatan yang dilakukan oleh sebuah televisi nasional itu telah ditolak oleh MK, Mahkamah Konstitusi. Sahabat muda dan kawan sehati dimanapun, prediksi tentang masa depan suram media massa sudah didahului oleh tumbangnya berbagai media massa cetak seperti surat kabar dan majalah. Dan sekarang ini lonceng kematian semakin berdentang keras tertuju pada akhir televisi swasta nasional yang sudah kehilangan banyak pemirsa karena beralih ke media sosial. Dalam hal ini adalah seperti YouTube. Ada banyak kemungkinan penyebabnya, tapi yang utama adalah kesalahan dari media televisi nasional itu sendiri. Dalam hal ini kesalahan karena televisi swasta tidak mampu menjaga kepercayaan publik atau telah kehilangan kepercayaan trust sebagai lembaga penyiaran yang mestinya independen. Kesalahan dimulai sejak para pemilik modal melakukan intervensi ke dalam redaksi, sekedar memenuhi hasrat politiknya akan kekuasaan. Seperti kita ketahui, sebagian besar pemilik televisi swasta nasional adalah pengusaha kelas kakap, dan mereka adalah pemimpin partai. Mereka secara ugal-ugalan telah memanfaatkan media televisi sebagai corong politik tanpa mengindahkan etika komunikasi dan demokrasi. Dengan kekuatan konglomerasinya, kehadiran mereka telah merapuhkan pers sebagai pilar demokrasi. Pertama, partai di tangan mereka dikelola secara korporasi bisnis, sehingga politik uang sangat menguasai praktek demokrasi. Yang kedua, media massa di tangan mereka diperalat sebagai sarana untuk memanipulasi opini publik, sehingga pers tidak lagi menerangi tetapi justru menggelapkan informasi menuju jalan demokrasi. Dengan kondisi seperti itu, perjalanan reformasi menjadi terseok-seok dan lambat. Kehidupan rakyat semakin jauh dari kemakmuran dan kesejahteraan. Keadilan sosial semakin tersisih dengan semakin merebaknya praktek-praktek korupsi kelas kakap yang terus merajalela. Dalam hal ini, hubungan pers dan negara cenderung politik karena posisi rakyat
berada di bawah. Sahabat muda dan kawan sehati, beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu, saya telah menerbitkan sebuah buku berjudul PES sebagai Pilar Otonomi Daerah. Dalam buku ini saya telah menguraikan urgensi untuk membangun struktur piramidal, struktur komunikasi yang piramidal, di mana rakyat berada di puncak piramid, kemudian di bawahnya adalah negara dan PES yang berhubungan untuk kepentingan rakyat. Itulah PES berperan atau berfungsi sebagai pilar demokrasi, sebagai pilar dari otonomi daerah. Namun sepertinya habitat PES dan partai yang awalnya ada kesamaan dalam idealisme menjunjung kebenaran, kemanusiaan, keadilan dan kebangsaan, telah porak-poranda dengan kehadiran korporasi ke dalam dua institusi demokrasi, partai dan PES. Dan kita merasakan bagaimana korporasi telah merusak dengan uang dan uang. Demikian. Wassalam.